Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Divadia. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM 25113011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam sebagai tugas agama Islam yang diampu oleh Bapak Asgaf Asnan Siregar, MH. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian definisi ekonomi Islam. Ada beberapa definisi ekonomi Islam menurut ahli ekonomi syariah. Yang pertama adalah ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam menurut Manan. Yang kedua, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam menurut Khursyid Ahmad. Yang ketiga adalah ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman menurut N-Siddiqi. Yang keempat adalah ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah menurut Hasnuz Zaman. Kemudian tujuan ekonomi Islam. Yang pertama adalah meningkatkan ekonomi lebih makmur. Yang kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Yang kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Yang keenam, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Kemudian ada prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah prinsip tauhid, menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah. Kemudian ada prinsip keadilan, mengajarkan agar kegiatan ekonomi dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Kemudian ada prinsip kenabian, yaitu meneladani sifat Rasulullah, yaitu sidik atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, fatonah atau cerdas, dan tablik atau menyampaikan dengan benar dalam bermuamalah. Sementara itu, prinsip ma'at atau hasil mengingatkan bahwa setiap aktivitas ekonomi akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama ada Bank Umum Syariah, kemudian ada Asuransi Syariah, kemudian Lembaga Gadai, kemudian ada BMT atau Baitul Ma'al Wat Tamil, kemudian ada Pasar Modal Syariah. Perbankan Syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam perbankan syariah terdapat bank syariah yang dibagi menjadi bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah yang melayani pembiayaan dan jasa keuangan tanpa riba. Selain itu terdapat unit usaha syariah, yaitu unit khusus pada bank konvensional yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, bank umum konvensional beroperasi dengan sistem konvensional yang menggunakan bunga. Kemudian pengertian bank syariah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Kemudian adalah prinsip syariah. Menurut pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kemudian ada 5 prinsip bank syariah. Yang pertama adalah prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua adalah prinsip
penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga adalah prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, yaitu murabahah. Yang keempat adalah pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang kelima adalah pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa itiqna. Kemudian peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peran pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kemudian ada fungsi bank syariah, yaitu manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Kemudian investor, investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa atau leasing, kemudian adalah musyarakah dan akad mudarabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Kemudian jasa keuangan, bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi, kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, kemudian wire transfer, kemudian letter of credit, dan lain-lain. Kemudian fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana, qard, atau pinjaman kebijakan, atau zakat, dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian adalah kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, masir, dan riba. Yang pertama adalah unsur gharar, terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran yang penukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungjawaban. Unsur gharar ini juga terdapat dalam sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua adalah unsur masir, terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Kemudian yang ketiga adalah unsur riba, terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Kemudian adalah definisi pengandaian syariah, yaitu menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Kemudian adalah rukun dan syarat pengandaian syariah. Yang pertama adalah rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua adalah murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga adalah marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya, yang pertama adalah mempunyai nilai menurut syariat. Yang kedua harus ada pada waktu akad. Yang ketiga harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Kemudian ada marhun bih atau dain hutang. Harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Kemudian ada ijab dan kabul, pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahan.
Kesesuaian kabul dengan ijab. Masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan kabul dan ijab dalam majelis akad. Kemudian ada pengertian baitul malwat atau tamwil. Menurut Hosein dan Hasan Ali dalam kurung PKES 2008.211, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kemudian menurut Heri Sudarsono dalam kurung 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Kemudian ada fungsi BMT, baitul ma'al atau dalam kurung bait sama dengan rumah, ma'al sama dengan harta. Menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul tamwil dalam kurung bait sama dengan rumah, at-tamwil sama dengan pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Kemudian adalah dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah, Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Kemudian ada dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-280. Kemudian konsep dasar pasar modal syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama. Dari sumber tersebut lahir syariah, yaitu hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui fikih sebagai penafsiran para ulama. Fikih terbagi menjadi ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hanya boleh dilakukan jika ada perintahnya, serta muamalah yang mengatur hubungan antar manusia dan pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar penerapan syariah dalam pasar modal. Kemudian adalah prinsip pasar modal syariah. A. Pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. B. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dari investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. C. Akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. D. Investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau masyir yang menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. E. Investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atau mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Demikianlah presentasi yang dapat saya berikan tentang ekonomi Islam. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.